Oke, sebelum menyambut narasumber kita narasumber. Aku ada punya pantun, lumayan banget ya. Ini iseng aja sih. Memang lucu si Kabayan memetik bunga dekat kolam. Selamat malam hadirin sekalian, izinkan kami mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Emang dulu. Fani ini nggak bisa memberikan aku kesempatan untuk bilang cakep gitu, gimana sih? Pokoknya tuh gitu Kak. Padahal aku baru mau bilang cakep gitu loh. Harusnya tuh dua part gitu loh. Ih, Oke, diulang ya, diulang biar boleh cakep boleh. gitu. Iya ya, ulang. Oke, Iya, memang lucu si Kabayan. Cakep. cakep, Memetik bunga dekat kolam. Cakep. cakep. Selamat malam hadirin sekalian. Izinkan Nggak cakep kami dong. mengucapkan salam. Aduh, Makin ya rusak nih pantunnya Fani. masih Aduh. awal udah ngerusuh ya saya ya begitu. Oke, alhamdulillah malam ini kita bakalan sharing tadabbur ayat. Ada revisi guys. Jadi sebenarnya hari ini tuh ayat 14 dan minggu lalu ternyata tuh ayat 12 sama 13. Jadi ada kesalahpahaman kesalahpahaman yang harus diselesaikan gitu ya. Waduh. Oke, karena udah muncul nih narasumber bakso boraks. Canda Kak Aul, canda. Ya, halo Kak Aul. Iya, halo. Jangan disebut narasumber lah. Kita kan teman sharing gitu. Jangan Hmm, narasumber jadi temen malu. sharing, temen Iya. sharing bakso boraks. Ya, Waduh. Awalnya gimana sih Kak Aul coba-coba. kabarnya? Alhamdulillah, baik. Fani sendiri gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga. Yang lain Ya gimana nih semoga kabarnya ya. nih? Iya. Eridel kabarnya gimana nih? Nggak ada yang oleng kan karena update aja nggak ada gimana mau oleng? Nggak ada sama sekali update-nya. Iya. Nggak apa-apa nggak ada update meskipun Exo tidak ada update semoga kita selalu update ya jadi kita kan Eri yang ekstra jadi aku harap tidak terombang-ambing ya meskipun mau bias tidak comeback ataupun bias comeback ya sudah lah biarkan saja. Ah, Chen Kai update emang iya? Update apa? Malah aku belum lihat. Oh, bandara. Terakhir tuh aku malah lihat itu si Bapak Kapas main golf atau main apa gitu. Iya kah? Aku sama sekali nggak lihat beritanya loh. Oh, Masya Allah kalian update ya, update. Oh, ke Australia. Oh, yang itu. Oh, yang itu. Iya, aku terakhir tuh lihat beritanya yang Chen itu nyanyi itu. Udah mulai comeback. Papa dua anak ya. Astagfirullah. Oke. Ah, yang mana? Aku taunya yang itu tuh, yang London itu aku tahu. Aduh, update-update ya. Hmm. Oke ya, semoga apapun kabar mereka, semoga mereka baik, kita juga baik gitu ya. Ya. Gimana nih Van, mau langsung? Boleh Kak Aul. Oke, oke, aku Silahkan. langsung ya. Ah, Oke. salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita ucapkan hamdalah karena pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi di Kamis malam. Tada sharing, tadabbur Al-Quran, Quran Surah Al-Mulk ayat 15 insya Allah. Jadi kemarin tuh kita udah 13 dan 14. Hari ini insya Allah kita bakal belajar di ayat 15-nya. Meskipun ya EXO nggak ada update, tapi ya itulah harapan aku tetap ya kita tetap ada kegiatan, tetap istiqomah dalam kebaikan itu yang paling penting karena memikirkan urusan sendiri itu sejatinya lebih penting daripada memikirkan urusan orang lain. Oke, tadi kita udah baca juga Al-Mulknya, ayat 15 juga udah terlewati dong. Tadi siapa yang baca ya? Aku lupa. Dan maaf tadi aku tiba-tiba menghilang karena ada
kepentingan mendesak. Wah, kepentingan mendesak. Oke, malam hari ini tadaburnya bakal insya Allah sama aku karena kalilanya ada satu dan lain hal yang belum memungkinkan, tapi insya Allah nanti Q&A-nya bakal ditemenin sama Kak Lila juga. Begitu ya. Oke, kita sekarang sudah masuk ke ayat 15. Hmm, bener Kak tuh kata Silmia tuh. Bener Kak, sebenarnya nggak guna ngurusin Aida. Mereka udah diurusin sama agensinya. Oke, kita ke ayat 15. Aku akan bacakan artinya dulu ya. Kita hari ini satu ayat aja karena ini ayat yang ya yang lumayan lah, lumayan bisa kita tadaburi dengan saksama. Oke, kita mulai. Bentar, aku lepas headset aja deh kayaknya headsetnya ini. Oke, tetap jelas ya suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Oke, ya. Mungkin kalau kita baca, sekedar baca artinya itu bukan kita ya, mungkin aku ya. Aku pribadi tuh kurang paham gitu maksudnya apa. Ya paling cuman ya emang respon dalam hati aku cuman kayak gitu karena kan ayatnya ya udah sih bacanya dialah yang menjadikan bumi untuk kamu ya untuk kamu yang mudah dijelajahi ya kan emang Allah yang bikin maka jelajahilah di segala penjurunya yeah. Dan makanlah sebagian dari rezekinya kan emang kita makan dari rezeki Allah dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkannya kan emang kadang itu sih, kata yang terlintas di benak aku ketika baca terjemahan surah gitu. Apakah ada yang sama? Apakah ada yang sama? Ya emang cuman bisa gitu doang. Padahal nih sebenarnya inilah salah satu fungsinya tadabbur ya. Kita tuh bisa tahu apa maksudnya Allah, bayangin. Ngertiin ngertiin orang tuh nyenengin banget gitu loh, guys. Jadi kita ngerti apa yang dibicarakan orang, itu kan nyenengin ya. Kita jadi tahu harus ngapain, kita jadi tahu maksudnya pembicaraan itu, dan terlebih lagi ini tuh Al-Quran. Nah, karena tujuan utamanya Al-Quran kan memang untuk membimbing umat manusia gitu ya. Jadi tadabbur itu penting banget. Jadi alhamdulillah nih XOL, Extra XOL punya program tadabbur UWD, program sharing ya. Oke. Jadi maksudnya apa sih kok di sini di ayat 15 Allah bilang dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Jadi maksudnya Allah lah yang menjadikan bumi ini nyaman buat manusia. Padahal kita tahu pada faktanya bumi itu nggak selalu senyaman ini gitu. Kan bumi itu ya mungkin alhamdulillah ya kita sekarang yang lagi join PCG ini berapa orang nih? 11 partisipan termasuk aku, mungkin di rumahnya di bumi yang dipijak lagi nggak ngapa-ngapain buminya. Kita bisa duduk, kita bisa sambil buka handphone, buka Al-Quran, melakukan berbagai macam kebaikan dengan tenang gitu. Padahal di belahan bumi yang lain belum tentu keadaannya sama dengan kita gitu yang sekarang. Mungkin aja di sana lagi gempa, tanah longsor, atau mungkin bom. Aduh, kalau ngomongin bom itu as always ya, selalu mengingatkan kita pada Palestina. Jangan lupa untuk menyelipkan sedikit doa buat saudara-saudara kita di sana ya. Semoga Allah senantiasa merahmati mereka, menyayangi mereka, dan memberikan mereka balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Uh, Oke lanjut. Jadi kita harus tahu dan menyadari bahwa bumi itu tidak selalu senyaman ini gitu. Allah lah yang menjadikan bumi ini nyaman. Bumi yang kita pijak ini bisa kita pijak dengan baik, kita bisa berdiri dengan seimbang, kita bisa duduk, kita bisa makan dengan nyaman di atasnya. Itu semua kenapa? Ya Allah yang bikin. Padahal kita ya tahu kan bumi itu nggak selalu bisa senyaman ini untuk ditinggali gitu loh ya. Dan sayangnya nih kita yang berasal dari bumi, kita ini yang berasal dari bumi ini nih, orangnya serba bikin nggak nyaman gitu. Padahal bumi ini udah Allah nyamankan buat kita, tapi kita malah sebaliknya.
serba bikin nggak nyaman, nggak humble gitu maksudnya ya, maksudnya suka bikin kericuhan, kericuhan dong. Ya jadi Allah udah menjadikan bumi senyaman ini, tapi manusia lah yang sebenarnya yang bikin bumi ini nggak nyaman untuk ditinggali, kurang humble gini. Jadi seolah-olah Allah tuh bilang, bumi ini tuh udah aku bikin humble, tapi kenapa sih kok kamu nggak humble, nggak down to earth? Padahal bumi ini udah nyaman senyaman ini, tapi kenapa kamu tuh nggak nyaman gitu, makhluknya nggak nyaman gitu. Dan selanjutnya di selanjutnya kalimat selanjutnya nih, maka jelajahilah di segala penjurunya. Arabnya apa sih? Tunggu, ayat 15. Famshu, maka berjalanlah kalian. Berjalanlah kalian. Berjalanlah. Oke. Famshu itu kalimat dari bahasa Arab yang arti sebenarnya kan kalau famshu di sini maka berjalanlah kalian. Tapi yang dimaksud famshu itu berjalan dengan perlahan, santuy, nggak usah buru-buru, relax. Jadi ya udah jalan aja nggak apa-apa. Udah itu semua buat kamu. Jalan aja santuy. Ini bumi itu buat kamu gitu. Jadi famshu itu berjalan yang perlahan gitu. Eh, Maka berjalanlah di segala penjurunya, maksudnya berjalannya di segala penjurunya dengan perlahan supaya supaya apa ya? Supaya kita bisa tahu dan bisa melihat apa sih yang udah Allah ciptakan buat kita gitu. Dan karena apa sih? Kenapa Allah bilang berjalan perlahan gitu? Karena kan kalau gempa, misalnya pas lagi gempa ya, pas bumi lagi nggak humble sama kita tuh nggak bisa jalan, iya kan? Kalau gempa kan kita cuma bisa diem, paling lari, nggak bisa jalan. Lari karena panik ya. Dan, eee, kita yang panik lah intinya kalau bumi kenapa-napa, bumi bergoncang itu kita yang panik. Kita ketakutan, bahkan kita nggak sempat mikirin yang lain gitu. Semuanya kalau misalkan sampai gempa yang besar, terakhir itu aku ngalamin gempa itu waktu aku di Solo, itu gempa Jogja. Nah itu yang kerasa, itu pun cuma beberapa menit dan lihatlah yang terjadi, sudah porak-poranda, kita kehilangan hampir semua hal dari ya untuk yang terkena dampaknya ya mungkin rumahnya hilang, terus itu yang paling paling terlihat ya, belum lagi kalau kehilangan orang-orang yang kita sayang, itu hanya karena goncangan, bukan hanya karena sih, memang ya aku cuma mau bilang beberapa menitnya itu loh, dengan waktu yang sesingkat itu kita bisa kehilangan banyak hal gitu. Itulah yang pengen aku bangkitkan, aku sadarkan ke diriku sendiri bahwa bumi itu nggak selalu senyaman ini, makanya bersyukur kalau sekarang tuh bumi yang kita pijak, bumi yang kita ada di atasnya ini lagi humble sama kita. Yuk jadi manusia yang humble, supaya bumi juga humble sama kita, supaya kita tuh punya kesyukuran yang lebih-lebih lagi gitu loh ya. Dan selanjutnya, famshu fi manakibiha. Ke fi manakibiha di segala penjurunya. Di segala penjurunya manakibiha. Jadi ya di atas, ya di bawah, silahkan. Pokoknya boleh aja kan kita disuruh Allah itu berjalan di segala penjurunya. Boleh ke segala sisi. Boleh kamu explore wes. Explore kemanapun kamu mau itu boleh. Sejauh mungkin terserah. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat betapa indah Allah membuat bumi ini buat kita gitu. Maksudnya gitu. Jadi kita diminta berjalan pelan-pelan, kita dibebaskan untuk berjalan kemanapun, itu supaya apa? Supaya kita sadar betapa indah Allah membuat bumi ini buat kita gitu. Dan selanjutnya, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Makanlah dari sebagian rizkinya. Jadi boleh Allah di sini bilang kita boleh mengambil dan memanfaatkan rizki Allah gitu. Ya entah itu berupa buah-buahan, makanan, sayuran dan apapun yang ada di bumi ini, entah itu tambang supaya kita bisa dapat pekerjaan dan segala macamnya itu boleh, memang Allah itu memerintahkan kita untuk mencari makanlah sebagian dari rezekinya. Jadi kita boleh memakan atau menggunakan dari sebagian rezeki Allah yang udah Allah turunkan di bumi gitu. Dan kita diizinkan juga mencari segala manfaat yang ada di bumi. Boleh, terserah. Kita nggak dilarang untuk mencari manfaatnya, tapi perlu kita ingat ya sebagian rezeki. Jadi bukan semuanya karena ya namanya
manusia ya kadang kalau udah nemu satu gunung emas nggak puas, pengen lagi, satu lagi, pengen lagi, satu lagi. Padahal Allah udah memperingatkan di sini, "Dan makanlah sebagian dari rezekinya." Sebagian. Dan kita perlu tahu juga nih ayat ini, Al-Mulk ayat ini nih, turunnya di Mekah. Tahu nggak Mekah itu daerah yang kayak apa sih? Waduh, aku baru baca komennya Nona nih. Dalil buat traveling ya, Kak. Tra traveling traveling lebih ke mungkin istilahnya bisa kita ubah sedikit menjadi tadabbur alam. Lebih lebih islami WD, lebih islami ya. Oke lanjut ya. Eee, ayat ini turun di Mekah dan kita bersama-sama tahu bahwa Mekah itu daerah yang apa coba? Daerah yang apa jawab? Daerah yang panas, daerah yang bergurun pasir, iya gersang, bener banget. Jadi, kok bisa sih maksudnya Allah nurunin dalil seperti ini padahal kan zaman dulu tuh orang traveling itu kan nggak bisa sejauh yang sekarang ya. Mungkin kita di Indonesia sekarang kita bisa ke Hawaii, kita bisa ke mana pun di belahan dunia, hampir ke semua tempat kita bisa gitu. Jadi kita bisa langsung menikmati iklim yang berbeda, bener-bener pemandangan yang berbeda. Misal kita di tropis, kita bisa ke Arab yang bergurun, kita bisa ke Eropa yang punya 4 musim, kita bisa ke Korea yang semi-semi tropis tapi 4 musim. Kita bisa ke Turki, kita bisa ke mana pun, kita bisa tahu ada dalam tanda kutip "dunia lain" gitu, di belahan bumi yang lain gitu. Jadi kan kita tahu ya bahwa kalau misal sekarang aja nih kita tahu, oh kalau aku mau nyari salju, aku mesti ke sini. Kalau aku mau nyari, pemandangan alam yang keren, aku harus ke New Zealand. Kalau aku mau nyari yang, kota yang rame-rame, aku harus ke Amrik, aku harus ke Aussie, yang segala macamnya gitu. Kita sekarang tahu, tapi bayangin kalau ayat ini turun di peradaban masyarakat yang saat itu belum bisa pergi ke lain benua, saat itu ya maksudnya di saat itu masih di sekitaran gurun pasir dan kan kalau dulu ya, waktu kita kecil, waktu kita belum tahu informasi sederas sekarang, kita belum tahu bahwa pesawat itu bisa membawa kita ke belahan dunia yang lain, kan kita juga cuman taunya, "Oh, kita tinggal di Indonesia, Indonesia seperti ini," dan ya kita pikir dunia itu ya semuanya seperti Indonesia gitu. Semuanya ada hujan, ada panas, cuman ada itu doang. Tapi ketika kita tambah gede dan informasi begitu luas dan deras untuk bisa kita nikmati ya, itu kan kita jadi tahu, oh ternyata di sini tuh ada saljunya, oh ada negara dengan 4 musim, ada keindahan seperti ini di belahan bumi yang lain. Tapi bayangkan untuk orang yang zaman dulu 1.400 tahun yang lalu, di tengah gurun, mereka cuma tahu gurun aja, mereka nggak tahu ada daerah yang namanya, pegunungan, nggak tahu ada salju, nggak tahu ada keindahan pegunungan Alpen, nggak tahu mereka. Dan ada ayat seperti ini, bukankah ini suatu kejanggalan? Kayak, ya kan mau sejauh apapun ya paling ya panas-panas doang kan daerahnya. Nah, ini tuh ada apa ya, ada salah satu hikmahnya, hikmah. Ini yang bisa kita kumpulkan ya kita bisa tahu ya menurut para mufassirun, kan kita tahu ayat ini di Mekah turun di sekitar gurun yang nggak ada apa-apanya. Tapi, maksudnya ayat ini turun nih, tapi jika suatu saat dan dalam tanda kutip memang pernah ya, menguasai belahan dunia yang lain, jadi nggak cuman Arab doang, nggak cuman daerah gersang doang, nanti kalau semisalkan Islam sudah sampai ke daerah yang ada dinginnya, ada pegunungannya, supaya apa ayat ini turun tuh supaya kita nggak sombong, karena rizki itu datangnya dari Allah. Jadi, eee, segala penjuru bisa kita jelajahi dan perlu diingat banget, jadi untuk apa ya, semacam awareness gitu buat kaum muslim di zaman itu ya angkatannya para sahabat, para tabi'in tabi'at, para sahabat ya masih ini Al-Mulk ini turun waktu ya masih masa-masa Mekah, jadi ketika masih zaman sahabat gitu. Dan supaya apa sih, supaya mereka tuh humble. Jadi suatu saat nanti ketika ada menguasai sumber daya alam yang lain, bisa menguasai daerah yang lebih luas, ingat nih ayat ini supaya apa? Supaya humble, supaya nggak sombong. Karena Allah udah menjadikan bumi ini nyaman, Allah udah
membebaskan kita berjalan ke segala penjuru, kita diminta berjalan pelan-pelan, kita diizinkan ngambil sebagian rizkinya, itu ya, itu tadi udah Allah izinkan semuanya jadi supaya apa, kita ingat dan kita tetap humble gitu. Meskipun sekarang masih, eee, gurun, maksudnya daerah yang kita tahu cuman gurun, tapi ketika kita udah mulai explore, udah mulai semakin luas, kita punya kekuasaan lebih banyak, supaya tetap kita tuh humble. Jadi kayak ya mungkin sekarang yang kita tahu ya, mungkin kita hanya punya kerjaan kita, taruhlah kita hanya punya sekolah kita hanya punya pendidikan kita hanya bisa berjuang di tempat-tempat itu aja. Tapi kalau kita tadabbur ayat ini, insya Allah nanti kalau Allah sudah mengamanahkan kepercayaan lebih atau tanggung jawab yang lebih lagi, kita juga perlu ingat, kan tanggung jawab itu, ada diiringi dengan kewajiban yang kuat juga ya. Dan biasanya kalau kekuasaannya lebih banyak, amanahnya lebih banyak itu, ya ada benefitnya kan, biasanya tuh ada benefitnya. Misal kita naik jabatan tuh, gajinya biasanya lebih tinggi. Nah, semoga kita tetap ingat, tetap humble dan ingat ayat ini gitu ya. Dan kita juga perlu tahu bahwa kita bisa pergi ke mana pun, karena bumi Allah itu luas. Ingat bumi Allah itu luas. Jadi seperti saat Rasulullah zaman dulu waktu di Mekah kan beliau diboikot ya. Beliau nggak diajakin ngobrol, kaum muslimin gitu ya terutama. Jadi muslimin kan waktu itu masih sedikit, jadi bisalah kayak apa ya, kayak kalau kita sekarang ngambek sama teman kita gitu. Kita nggak ngobrol sama dia, kita nggak bermuamalah sama dia, kita mengucilkan dia. Jadi di boykot itu seseram itu, jadi nggak berdagang, nggak ngobrol. Kan nggak berdagang itu cukup anu ya, merepotkan juga ya. Kita kan nggak bisa produksi gandum sendiri waktu itu ya, misal kita ada di Mekah sana, kita nggak bisa produksi gandum sendiri, kurma pun ya kita harus beli karena kan kebanyakan orang pengikut muslim itu saat itu tuh memang golongan-golongan yang menengah ke bawah gitu ya. Jadi, ya kalau namanya diboikot itu udah kayak end of the world maybe. Jadi kalau kita sendiri aja, kalau kita nggak diajakin ngobrol sama teman kita, kita udah perasaannya udah nggak enak banget kan. Apalagi ini pakai acara diboikot, diboikot tuh beneran kayak diasingkan lah gitu, dipinggirkan, diisolir gitu ya. Dan karena bumi Allah itu luas, makanya saat itu Allah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah gitu. Ke mana hijrahnya Rasulullah? Hijrahnya Rasulullah ayo ke mana? Hijrah itu kan ada 2 ya waktu itu. Yang pertama hijrah ke mana, yang kedua hijrah ke mana? Hayo jawab. Thaif itu, upaya pelebaran dakwah, yuk sedikit lagi. Jadi ada 2 kali hijrah. Yang pertama yang Rasulullah memerintahkan saja tapi beliau tidak ikut, dan yang kedua ini yang Rasulullah juga ikut. Coba kemana? Yang pertama kali kemana? Yang kedua kemana? Yang di ujung-ujung mana? Yang kedua Yasrib ya, yang pertama bener Habasyah. Iya, Habasyah itu sekitaran Afrika Selatan kalau sekarang kita bilang. Afrika, iya benar. Di sekitar Habasyah. Ya, yang pertama Habasyah, yang itu tuh yang diperintahkan hijrah ke sana tuh orang-orang kaya-kaya, yang kaya-kaya gitu diminta ke sana. Karena kan kalau orang yang sebangsa budak yang diperintahkan hijrah ke sana itu satu biayanya mahal dan kedua sangat mudah untuk ditarik kembali sama orang Quraisy gitu loh ya, karena kalau orang kaya kan ya kita nggak bisa pungkiri mereka punya independensi gitu kan, punya apa ya, kemandirian, wis mandiri secara ekonomi, weh. Jadi lebih sulit lah untuk difitnah, untuk di apa, karena kan bahkan sampai sekarang ya duit itu sangat berkuasa, ada harga, ada rupa, seperti itu ya. Ya itu yang pertama Habasyah, yang kedua di Yasrib, eee, sekarang kita nyebutnya Madinah ya. Oke, pada antusiasnya aku jadi semangat. Oke, jadi kita perlu ingat balik lagi ya tadi, kita bisa pergi ke mana pun karena bumi Allah itu luas seperti Rasulullah yang saat itu di Mekah, karena bumi bumi Allah itu luas, jadi Allah perintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah, untuk membebaskan diri, melepaskan diri berpindah ke
arah yang lebih baik lagi gitu. Seperti saat kita mungkin ya, mungkin kalau kita ya, kita nggak berhijrah secara kota gitu mungkin ya, nggak banyak gitu. Cuman kadang tuh kita tuh awalnya misal kita punya circle yang kurang, kurang kurang men-support kita dalam ketaatan taruhlah gitu ya. Teman-teman yang ngajakinnya main dan di mana kalau kita main jadi kita susah sholat, kita sholat aja jadi sungkan. Kadang ada circle yang seperti itu. Kita punya circle yang orang-orangnya sukanya gibah, kita punya circle yang orang-orangnya suka minjem duit tapi nggak pernah dikembaliin. Mungkin kita punya circle orang-orang yang, apa ya, lisannya kurang baik. Dan kadang kalau kita mau keluar ada keraguan di mana, "Ya nanti aku temennya siapa? Temen aku cuman mereka, aku nggak punya temen yang lain. Nanti kalau aku keluar dari circle ini aku gimana? Aku nanti kalau mau hangout sama siapa? Nanti kalau aku mau, ngobrol-ngobrol sama siapa?" Bumi Allah itu luas. Ingat ya, bumi Allah itu luas. Jadi kalaupun kita di satu circle dan memang kita tahu circle itu nggak memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah, kalau kita memang sudah yakin ya mereka memang tidak ada, apa ya, tidak bisa support kita dalam kebaikan, ya hayo, bumi Allah itu luas, pindah, ayo bergerak, kamu bukan pohon, jangan diam saja. Aduh, nggak ada tuh istilah Fanny sih nggak punya teman, nggak ada. Ini temennya banyak, 775 tuh. Jadi jangan patah arang, karena aku dulu pun mikirnya juga gitu, ada, mmm, seseorang yang saat itu aku tuh kalau mau ninggalin dia itu kayak, "Ya nanti aku main sama siapa? Aku kalau begini sama siapa? Nanti aku seru-seruan sama siapa? Kayaknya cuma dia deh yang ngertiin aku." Kamu salah, dasar Aulia si picik. Jadi nggak sesempit itu ternyata dunia. Jadi setelah aku memberanikan diri untuk meninggalkan dia, jadi kayak ya karena aku tahu dia sudah cukup banyak hal yang udah merugikan lah intinya. Merugikan dari segala lini ya. Kalau belum benar-benar merugikan kayaknya emang manusia tuh lebih cenderung ke arah nggak peduli gitu ya. Kalau udah klik sama orang tuh kadang orangnya toksik kayak gimana pun nggak bisa kita tinggalin, nggak tahu kenapa ya. Kenapa sih manusia tuh? Relate ya? Oh, iya bener. Oh, Kak Ika ini anak rantau ya, Masya Allah. Semangat ya. Jadi ya gitulah. Eee, ngerasa udah sangat amat dirugikan secara psikis maupun secara psikis maupun materi. Jadi setelah itu baru sadar gitu kayak, "Ah, emang nih kayaknya nggak bisa dilanjutin lagi nih sama orang nih." Jadi setelah keluar ternyata ya alhamdulillah, ya Allah, Allah itu memang nggak pernah, apa ya, nggak pernah mengecewakan hambanya. Jadi bismillah lah waktu itu aku sebenarnya juga nekat nekat agak nekat-nekat gitu ninggalin circle itu gitu. Karena ya aku tuh awalnya tuh nggak punya temen. Ya emang dari awal tuh aku nggak terlalu, apa ya, kadang orang bilang, "Oh Aul tuh enak ya mudah bergaul anaknya," tapi aku sesungguhnya temen aku tuh bisa dihitung jari, guys. Jadi ketika aku meninggalkan sebuah circle itu hal yang cukup berat gitu, karena aku tuh butuh teman bicara, aku butuh teman seru-seruan, aku butuh teman yang tahu bahwa aku gila gitu, maksudnya kegilaan aku gitu, butuh dimengerti dan diakomodir gitu. Dan ternyata alhamdulillah setelah aku meninggalkan circle itu, Allah ganti dengan circle yang jauh lebih baik. Orang-orang yang ngertiin gilanya aku, orang-orang yang, eee, bisa menerima aku, orang-orang yang alhamdulillah, udah mulai ngaji, tapi mereka sama sekali nggak mendiskreditkan aku meskipun aku suka K-pop. Kadang nggak ya ini udah jadi lagu lama ya, kita kan sering ya mungkin ya menemukan orang-orang yang masih menganggap, "Ih ngaji kok suka K-pop? Kan nggak kadang gitu kan. Itu kadang yang bikin kita lebih down lagi gitu. Dan alhamdulillah sekarang tuh ketika aku, apa ya, jujur dengan niat kita,
Allah itu pasti bantu, satu itu. Dan yang kedua ketika kita juga terbuka sama orang, teman-teman kita, aku bilang terbuka di sini terbuka sama teman-teman yang baik ya. Jadi kayak nggak setiap sisi dari kita harus diceritakan ke orang, tapi ketika kita punya sahabat, kita udah memutuskan dia menjadi sahabat kita udah yakin dia orang baik, kita udah yakin bahwa dia itu bisa membawa kita ke dalam kebaikan, ya open up yourself gitu. Jadi jangan terlalu menutup diri karena kan orang itu sebenarnya kalau tertutup itu kerasa nggak sih kalau kalian ya misal kita punya orang yang udah kita anggap sahabat tapi dia nggak pernah kayak jujur terbuka tentang siapa dirinya itu kan kerasa ya. Dan ketika aku udah mencoba untuk jujur memperlihatkan, "Aku ini seperti ini loh, aku ini seperti ini loh." Bukan dalam maksud untuk membangga-banggakan bahwa aku ini pernah melakukan kesalahan tuh enggak, atau mungkin fangirling-ku agak gimana di masa lalu tuh enggak. Tapi maksudnya aku tuh, apa ya, berani jujur ke mereka tuh karena aku yakin mereka nggak akan meninggalkan aku, mereka akan membawa aku men-support aku menjadi lebih baik lagi gitu, menggunakan kemampuan fangirling aku ke arah yang lebih baik gitu. Jadi senang banget bisa ketemu teman-teman yang seperti itu gitu. Dan ketika diinget-inget sekarang tuh ya ketawa aja gitu. Kenapa dulu nggak berani sih? Orang hidup alhamdulillah ini bisa tetap berjalan meskipun tanpa mereka gitu. Ya, jadi bumi Allah itu luas seperti saat Rasul diboikot di Makkah, kemudian ke Madinah tuh. Hijrah itu salah satu turning point-nya dakwahnya Rasulullah karena setelah berhijrah beneran banget kaum muslimin tuh berkali-kali lipat jauh lebih banyak. Udah setelah menjalani perang, berbagai macam perang, semakin banyak orang-orang yang masuk Islam, itu sangat wah wah banget, Masya Allah. Wah, jadi jangan takut kalau memang kalian memang berada dalam kebenaran, beneran kebenaran ya, bukan karena keegoisan kita atau semisalkan kita yang toxic mungkin. Aduh kemarin tuh aku baca meme, ada yang bilang gini, dewasa itu ketika kita menyadari bahwa kita sendiri juga toksik gitu. Ya, alhamdulillah ya kalau diri kita menyadari kita yang toksik yang semoga bisa berubah, tapi ya berubah ke arah yang lebih baik jangan terlalu, apa ya, jangan terlalu tertutup dengan nasihat itu. Karena dulu itu aku jujur juga orang yang sangat tertutup dengan nasihat. Jadi ketika aku melihat ada teman aku ngaji yang kayak nggak bisa menerima bahwa aku ini K-popers, jadi kayak dia tuh melihat aku setelah dia tahu aku K-popers itu dia kayak, "Ih," gitu loh. Mukanya, "Ih," gitu. Itu tuh yang bikin aku sangat sakit hati gitu. Padahal ihnya dia itu kan sebenarnya bisa aja kita anggap sebagai nasihat kebaikan kan. Karena saat itu hati aku belum terbuka ya untuk menerima nasihat, apalagi nasihat yang berwujud seperti itu. Tapi kan sebenarnya kita bisa lihat itu sebagai nasihat kalau kita bisa melihatnya dari sisi yang baik gitu, dari sisi yang membangun. Tapi ya dasarnya saya aja nih sukanya suuzon sama orang. Kalau dikasih tahu, bukannya didengerin dulu, bukan diresapin dulu, tapi langsung ngejawab, langsung nggak terima. Jadi jangan sampai ya kita meninggalkan teman yang sebenarnya teman-teman kita itu mengajak kita dalam kebaikan. Ya mungkin cara mereka kurang bener, tapi mungkin ya mereka juga bingung bagaimana menegur kita gitu. Misalkan nih, kita udah sama-sama ngaji, terus ternyata ada teman ngaji kita se-circle yang pacaran gitu ya. Itu kan bingung banget ya kita sebagai teman ngaji tuh negornya gimana, ngomongnya. Ya, ya kita tahu itu salah, tapi bingung juga kalau itu sahabat sendiri yang ngelakuin kan. Jadi kayak ketika kita udah berusaha nasihatin, tapi dia mencoba membenturkan nasihat kita dengan realita gitu. Jadi kayak ya gimana ya? Itu juga sih yang masih aku bingungin ketika misalnya ada yang nanya kayak gitu. Karena ya nasihat itu kadang nggak bisa langsung diberikan tak 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 gitu kan. Nggak semua orang bisa menerima nasihat yang seperti itu. Ada juga orang yang sangat sensitif sehingga kayak kalau baru dibilang, kok kamu pacaran sih? Gitu aja udah kayak pundung, menjauh dari kita. Jadi untuk menasihati orang itu memang ada seninya, tapi memang kewajiban kita sebagai sesama muslim itu saling mengingatkan. Ya kalau bisa sekalian didoain gitu supaya Allah
memberikan apa ya, supaya dia itu lebih terbuka gitu hatinya dalam melihat kenyataan. Kenyataan. Oke, balik lagi ke soal bumi Allah itu luas ya. Jadi jangan jangan merasa hidup kamu cuman di sini-sini aja gitu. Nggak ada yang nggak ada yang melarang kamu untuk berpindah ya. Dan kamu bisa berpindah karena kamu bukan pohon. Ya, bergerak ya, Nak. Oke. Dan yang penting juga dari poin dan makanlah sebagian rizkinya ini tadi tuh, semua rizki atau hal-hal yang kita nikmati itu dari Allah. Kita tuh perlu banget meyakini ini, semuanya itu dari Allah. Dan ikhtiar kita tuh cuman salah satu perantara aja, bukan karena gitu. Ini cuma perantara, bukan karena. Jadi apapun yang kita dapat, misalkan sekarang ya balik lagi ya, misal sekarang kita dapat teman yang solih, itu bukan karena kesolihan kita, bukan karena kesalihahan kita, bukan karena kebaikan atau keburukan yang sudah sangat kita sesali, bukan karena sholat taubat kita, tapi ya balik lagi karena Allah gitu. Semua yang kita miliki itu dari Allah. Kita nggak punya andil sedikit pun gitu. Jadi, oh sekarang nih aku dapat beasiswa nih kuliah di Thailand gitu. Itu ya bukan karena kepandaian kita, sesungguhnya itu tetap karena Allah gitu. Meskipun kita pandai, meskipun apapun yang sudah kita lakukan, karena kalau memang itu bukan ditakdirkan Allah untuk kita, itu nggak akan jadi milik kita. Jadi itu yang perlu kita sadari ya. Sadar diri itu penting. Menyadari siapa kita tuh penting banget gitu ya. Dan semua itu langsung dari Allah buat kita intinya gitu, segala yang kita nikmati gitu. Dan keyakinan akan rizki itu datang dari Allah itu tuh sebenarnya berdampingan dengan iman kita. Jadi harusnya kepercayaan kita sama Allah, iman kita ke Allah yang lurus itu sebanding dengan kepercayaan kita bahwa rizki itu semuanya datang dari Allah. Segala yang kita nikmati itu dari Allah. Dan rizki itu bukan cuma uang ya. Rizki itu kesehatan, rizki itu bisa berupa teman yang solih, rizki itu bisa berupa kesempatan kita mencari ilmu, ilmu yang kita bermanfaat, itu rizki yang sangat besar gitu. Jadi ya semoga tadabur ini kita rutinkan, jadi kita bisa punya ilmu yang bermanfaat. Jadi harapannya tuh kita bukan cuma sekedar tadabur, dengerin, nyatet, tapi kita juga bisa mengaplikasikan itu ke kehidupan nyata gitu. Jadi ilmu yang bermanfaat itu yang kayak gimana sih? Salah satu cirinya ya itu tadi, ilmu yang bisa merubah orangnya jadi jauh lebih baik. Nah, itu ya itu salah satu ciri ilmu yang bermanfaat. Itu tadi ya. Jadi rizki itu banyak, banyak cabangnya dan rizki itu semuanya berasal dari Allah. Dan part terakhir selanjutnya, kalimat selanjutnya di ayat 15 nih, kalimat terakhirnya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Dan hanya kepadanya kamu akan dibangkitkan lah gitu. Nusyur, wa ilaihin nusyur, dibangkitkan kembali. Nusyur ini tuh sesuatu yang terbuka, menyebar, dan mengumpulkannya lagi. Jadi udah tersebar, terus dikumpulin lagi. Jadi nusyur itu kan, dia kan artinya kan dibangkitkan kembali ya di sini tuh. Jadi dalam tanda kutip ini tuh kehidupan kedua. Wes. Karena nggak peduli sejauh apapun kita pergi. Tadi kan Allah nyuruh kita pergi sejauh-jauhnya untuk menemukan apa yang sudah Allah ciptakan untuk kita, bumi yang begitu indah ini. Tapi kita perlu ingat, sejauh apapun kita pergi, sejauh apapun gitu ya. Dan aku ya siapa ya tiba-tiba kok terlintas. Jadi nggak peduli sejauh apapun kita pergi, kita tuh bakal baliknya ke Allah lagi. Bukan cuman kita, semuanya bakal kembali ke Allah gitu. Semuanya, bukan cuman kita. Segala hal. Dan kembali, ini yang paling penting, kembali yang terbaik adalah kembali kepada Allah. Gitu. Jadi kalau kita kecewa, misalnya kita kecewa, kita balikin aja ke Allah. Kadang salahnya manusia itu gini loh, ketika kita mengalami hal yang mengguncang kita tuh lebih cenderung ke gini, Allah gimana sih? Kok aku yang ngalamin ini? Kok bisa ya? Padahal aku tuh sholatnya bagus loh, sholat sunahnya bagus, amalan sunahnya oke loh. Tapi kenapa sih kok Allah kok jahat banget kayak gini ke aku, ngasih cobaan segede ini ke aku, gini gini gini. Kadang tuh kita salahnya di situ, kita mengarahkan itu ke Allah gitu. Maksudnya kita mengarahkan itu dalam fokusnya kita menyalahkan ketentuan Allah. Padahal maksudnya Allah memberikan kita hal yang buruk itu, pertanyaan kita yang harusnya timbul di benak kita tuh gini, kalau keadaan seperti ini Allah tuh maunya aku gimana sih? Bukan Allah yang gimana, tapi
aku yang gimana, kita yang gimana gitu. Allah maunya apa sih kalau aku lagi mengalami hal yang seperti ini, harusnya aku gimana sih, kayak gitu. Bukan menyalahkan orang lain, tapi lebih ke diri kita sendiri yang tujuannya ke Allah gitu. Jadi jangan sampai kita me mengembalikan ini ke arah yang salah gitu, karena kan di sini kita tahu kembali yang terbaik adalah kembali kepada Allah. Itu dari ayat 15 itu ya. Dan ayat 15 ini kita udah separuh dari Al-Mulk. Al-Mulk itu 30 ayat, bener ya, 30 ayat yang kita wajib rutin, bukan wajib sih, sunnah muakkad untuk kita rutinkan gitu. Dan kita preview sebentar di ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu menyebut-nyebut langit lah intinya di awal-awal pertemuan kita bahas tadabbur Al-Mulk kan. Itu menyebut-nyebut langit, terus langit itu diciptakan dengan indah, dan sekarang di pertengahannya ini Allah bilang segala sesuatu itu kembali ke Allah, dan di ayat 15 ini juga setelah ayat satunya bahas langit, di pertengahannya kita bahas bumi. Jadi kayak ada, korelasi, ya, sambung menyambung, disambung-sambungin ya. Enggak sih, memang sih. Al-Quran tuh Masya Allah, jadi kalau kita bahas itu selalu ada kayak, "Loh loh," gitunya gitu loh. Jadi di ayat 1 bahas langit, di ayat 15 ini kita bahas bumi dengan segala fungsinya gitu. Dan kita perlu tahu ya, ini sekalian preview garis besarnya aja ya. Dan orang-orang yang tidak beriman, syaitan dan pengikutnya itu memiliki pergerakan terbatas, karena di awal kita udah bahas ya bahwa bintang itu pelempar setan yang berusaha menguping percakapan langit ya. Jadi setan itu geraknya terbatas karena udah dilemparin sama bintang, sedangkan orang beriman, Allah bilang, orang beriman tuh bebas bergerak di bumi Allah, terserah mau kemana aja boleh gitu. Dan di sini Allah juga menunjukkan dominasinya gitu, dibandingkan kita yang nggak punya kuasa apa-apa, kita tuh lemah, Allah itu maha maha ya. Allah itu apa ya, disebut maha itu bukan tanpa sebab gitu loh ya. Dan di ayat-ayat ini tuh kita benar-benar belajar bahwa kekuasaan Allah tuh amat sangat besar, melingkupi dan melebihi diri kita, dunia kita, dan segala alam semesta ini gitu loh ya. Dominasi Allah itu, wah, luar biasa banget lah kalau dalam kehidupan kita gitu. Dan, mmm Dan yang Allah lakukan untuk manusia, yang, kuasa Allah atas manusia gitu, yang berupa hukuman dan juga nikmat, itu tuh akhirnya tuh tetaplah balik kepada Allah gitu. Jadi Allah itu udah maha melingkupi segala kehidupan kita dan segala yang kita rasakan, itu pun kita yang terbaik adalah mengembalikan kepada Allah gitu intinya. Jadi jangan sampai kita mengembalikan hal-hal dengan cara yang kurang patut seperti yang tadi aku contohkan ya, menyalahkan ketetapan Allah, nggak mengembalikan itu kepada Allah dengan cara mmm, yang baik gitu. Itu ya aku berharap kita bisa menghindari hal yang seperti itu, karena mungkin memang ya ketika kita sedang diuji itu agak, agak-agak susah ya kalau kita, apa ya, nggak semua orang lah, aku nggak bilang nggak ada, tapi mungkin nggak semua orang yang ketika dipukul pertama kali dengan ujian langsung sadar, "Oh, ini tuh nikmatnya Allah, ini tuh Allah itu maunya aku sabar, Allah itu maunya aku dapat peluang pahala gede dari sabar aku ini." Nggak setiap orang bisa langsung seperti itu, termasuk aku ya. Aku tuh kalau kayak apa ya, ketika aku mendapatkan hal-hal yang seperti ini tuh, pertama itu ya mungkin ada keinginan untuk menggugat gitu, tapi semoga kita sabar, karena sabar itu meliputi 3 hal, menahan diri, menahan, apa ya, hati kita, menahan hawa nafsu kita untuk menggugat Allah yang pertama, dan yang kedua menahan lisan atau yang zaman sekarang mungkin jari-jari kita ya untuk nge-spill apa yang terjadi di hidup kita, di sosial media atau di teman kita yang mungkin sosial media itu kan terlalu luas banget ya, itu terlalu umum banget. Jadi sabar kalau kita diem tapi kita ngetik, "Ini gimana sih nih orang nih, gini gini gini, bla 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 bla." Itu kan namanya juga nggak sabar ya. Dan yang ketiga, sabar itu tentang menahan, eee, tangan kita. Jadi kayak apa ya, tadi kan yang pertama diri, diri kita, terus mulut, terus yang ketiga untuk nggak kayak semacam ngejahatin orang, itu sabar, nggak membalas gitu, nggak membalas perbuatan dia, itu sabar. Jadi apapun yang terjadi
sabar itu penting. Jadi kalau misalkan teman-teman, ya ini reminder untuk diri aku sendiri juga ya, mengalami hal yang lagi nggak cocok, nggak sesuai dengan rencana, diam dulu, sabar, tenang, cari tahu apa maunya Allah, cari tahu solusinya, insya Allah semua masalah bisa terselesaikan dan terurai. Itu tadi ayat 15 dan sedikit banyak banyak curhatan dari aku. Semoga bermanfaat ya. Aku kembalikan lagi ke Fani. Barakallahu fiik. Oke, Masya Allah. Makasih Kak Aul sharingnya. Teman-teman, tadi ya, baik banget eh, hal-hal yang bisa diambil. Dan kalau misalnya kayak baca terjemahannya sih kayak ini sih kayak ya kayak kalau kemana-mana itu harusnya ingat Allah gitu kayak kita gampang jalan di atasnya gitu lah ya. Gampang jalan di atasnya kayak gitu. Ya itu sih. Ayo siapa yang mau tanya nih? Insya Allah nanti Q&A-nya sama Kak Lila. Jadi nanti insya Allah nanti pertanyaannya dijawab sama Kak Lila. Begitu guys. Ayo ada yang tanya. Ada siapa aja sih? Oh ada Kananda ternyata. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, Ukti. Enggak, aku Munculnya baru mau selalu. ngomongin. Aku mau ngomong doang, ada yang mau nanya enggak gitu. Munculnya selalu yang terakhir-terakhir gitu ya. Kayak Jangan jagoan nanti nih. jam 10 Anda baru nanya. Enggak sih, saya lagi nggak mau nanya apa-apa sih. Cuman mau ngasih info sedikit sih. Asik, gaya banget. Apa Nggak nih? ada hubungan. Apa nih? Itu tadi Plaza Mandiri di Gatot Subroto kebakaran. Itu Hah? tempat kantor ayahku kerja. Plaza Oh, Mandiri di ya. pusatnya Bank Mandiri gitu. Di Hah? Gatot Nanya Bang Subroto. Mandi? Iya, ya. Apakah Kenapa jadi trouble? kayak gitu? Ini aku kasih beritanya. Silakan yang lain mau nanya. Saya hanya intermezzo. Apakah Mandiri trouble? Katanya sih Aku korslet tuh tadi. kalau Pulang ada kerja. bayangan kantor bank terbakar itu aku ngebayangin duit yang terbakar padahal enggak ya. Enggak kok, enggak tadi enggak. Aman kata ayahku, enggak ada korban jiwa juga. CCTV-nya nggak mati kan ya? Nggak hilang, nggak mati, Enggak, nggak iya. rusak. Oh, Alhamdulillah. CCTV hilang mah kayak kayak astagfirullah. Hilang mah jadi busuk jatuhnya. Astagfirullah. Enggak. Walah ya Allah. Oh ini yang tinggi banget itu nggak sih, Kak? Ah, Ya iya, Allah betul. itu iklannya Sorry, kenapa sih? ada kantor Atu. Sorry. Ada tulisan. Kok bisa masuk ini ya? Ini sih harusnya kan nggak ada teksnya kalau dari WA ke tele. Kok ada teksnya sih? Maksudnya ada kantor Atu. Ya ada forward. Ya, kalau di forward tuh tetap ya walaupun dari Kayaknya kan gitu aplikasi sih. yang beda. Kalau aplikasi sesama WA, aku tahu bisa. Tapi aku kira dari WA tele nggak ada tulis ininya. Ya udah deh. Mantap Atu. Enggak, aku malah salfok sama iklannya. Iya bener aku juga salfok sama iklannya. Aku kira Kacau. jadi tuh salfok sama iklan gitu. Coba nih. Di crop bisa kali. Iya, di crop bisa kali ya. Saya hanya forward ya. Ketahuan banget maaf saya, gengs. Itu tadi kejadiannya jam 3. Dan beritanya jam 8 pagi. Langsung di Detik. Boleh silakan. Aman kalau CCTV-nya nggak mati, nggak hilang, aman. Nggak hilang atau nggak Ada alarm juga kan. nggak terlihat gitu mungkin aja kan di CCTV. Nggak terlihat. Tiba-tiba dalam waktu 20 menit menghilang nyawanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nyawa semut-semut mungkin ya. Nyawa semut-semut ya. Iya, semutnya dibawa pakai ambulan propam. Aduh ya ampun. Ya itu emang heboh banget sih beritanya. Anda itu nggak ada niat mau di crop tak, Kak? Kenapa?
nggak ada mau niatan dihapus terus dikirim ulang dengan keadaan sudah di crop gitu? Terus tahu nih, tahu sendiri. Oh, ini Kak Kansa, Kak Kansa, kan Anda pemalas nih. Saya hanya terima jadi. Terima jadi. Ya silakan, mungkin Dita mau Iya. nanya. Gak ada, makasih. Apaan sih kata-kata tuh? Udah jelas tadi beritanya udah dikirim. Ini orang kurang literasi nih, ketahuan nih. Aduh. Kita orang kakak kita tuh bukan salpok sama beritanya, kita salpok sama itu Sama iklan Lazada ya iklan. di luar. iya itu iklan Lazada. Coba kakak cek lagi iklan Lazadanya. Itu iklan kayak iklan ini deh, iklan kalung di perut gitu loh. Oh, bentar. Iya, itu. Oh iya, iklan. Oh iya. Mau dihapus. Udah aku kirim punyanya Kananda, tolong dihapus. Oke. Oh iya bener. Ih, rajin banget Aul. Ya Allah, alhamdulillah nih aku ya Allah. Kata Kalila gelang kaki. Ya Aul Jangan Bumit dong. Kenapa? Bumit nggak bisa dicincinin, woi. Anting dengkul. Diganteng gitu ya antingnya. Tadi Aduh. kayak detik. Itu aku ngebayangin anting dengkul tuh sakit banget kalau buat sujud, bayangin. Iya. Iya bener ya kalau Anting apa? Anting dengkul. anting Emang ada ya? dengkul. Langsung ngilu. Iya, ada, woi. Gak ada, Kak. Aku cuma bayangin aja kalau misal ada itu sakit banget kalau buat sujud. Iya kan bisa Oh on iya, mic kalau nggak kenapa kalau gue ada. ngetik. Iya, kenapa sih, heran? Kacau deh. Ayo teman-teman siapa yang mau didengkulin? Diantingin. Diantingin apa ya? Kok nggak connect nih? Ini mau ngelawak apa gimana nih? Lu juga nggak ngerti sih. Ya Allah. Pertanyaan weh. Kayaknya ada dua kemungkinan kalau Kalila seperti ini. Kalau nggak dia ngantuk, ya dia lapar biasanya nih, kok ngigo-ngigo kayak gini. Ngantuk. Capek. Oh. Waduh. Udah mulai mengeluh ya kan, keluhan-keluhan manusia ya kan. Keluhan-keluhan Manula. manula. Nanya. Manula. Oke, kita saya nanya deh apa ya? Saya nanya. Saya ngadi-ngadi aja gitu ya, ngadi-ngadi. Biar Anda kelihatan kerja dan Anda fresh gitu. Apa ya? Bentar. Iya. Jadi aku nanya duluan deh sambil Ya, kanan dia mikir. Iya, dulu. Ya. Jadi aku waktu tadi Kak Aul bilang kalau misalnya kita dinasehatin tuh nerima gitu ya. Kan gimana ya Kak kalau misalnya naluri bakoknya tuh tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kadang tuh dinasehatin tuh kayak ih aku udah bener kok gitu. Tapi dalam apa ya? Maksudnya nggak menolak gimana sih, cuman kalau nggak tahu kalau manusia, kalau aku sih pasti kan kayak ada ngerasa, iya sih bener, tapi itu kayak aku tuh menunjukkan rasa ketidakterimaan. Itu tuh gimana ya Kak? Kayak maksudnya kayak supaya sebisa legowo sama kritikan orang, karena aku nerima sih, cuman kadang tuh kayak masih belum legowo gitu loh Kak, kayak naluri eksistensi kayak terlalu tinggi banget gitu. Kalau gitu gimana Kalila? Kalila bakal yang jawab sih. Kalila dulu ya. Boleh, Kalila. terserah. Oke. Mana nih? Kalila. Aul duluan aja. Oh, Aul sebentar. duluan. Oke. Maaf. Gua rasa Aul duluan tidur nih. Enggak yo. Enggak yo. Ora yo. Silakan. Oke, tadi Fanny-nya nanya gimana kalau kurang legowo dalam menerima nasihat. Jadi gini ya, kalau mungkin kita kadang menyebut itu naluri bako, naluri eksistensi, ingin diakui bahwa ini loh aku kayak gitu. Tapi kalau aku mau nanya dulu deh, ini loh akunya itu dalam hal yang benar atau salah. Maksudnya benar atau salah itu nilainya itu yang aku bilang dari Allah ya, bukan kayak
dari diri kita sendiri. Karena kan sebenarnya naluri bako itu ya memang kita punya eksistensi, tapi kita harus menyadari kan bahwa apakah diri kita ini, eksistensi yang sedang kita jaga ini benar atau salah sih kayak gitu. Misalnya kita dinasehatin temen apa ya, supaya misal menutup aurat gitu loh ya. Terus padahal diri kita tuh masih seneng pakai baju Sabrina, masih seneng pakai yang begitu-begitu gitu. Itu kan mungkin beberapa orang yang kurang bisa menerima nasihat kayak akhirnya bakal ngomong my body is my authority atau yang semacamnya gitu. Jadi ya eksistensi seperti apa dulu nih yang sedang kita jaga, itu yang pertama yang kita harus sadari kalau memang nasihat itu benar-benar nasihat kebaikan, nasihat yang memang posisinya kita kurang benar di situ, ya aku rasa naluri itu harusnya tunduk ya sama logika. Makanya penting banget untuk belajar. senantiasa memperbaharui dan mempelajari apa yang Allah mau supaya kita tuh senantiasa terus belajar. Kan kalau lama-lama orang belajar ya tadi ya balik lagi ya, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita sering belajar, kita punya ilmu yang banyak yang semoga itu bermanfaat sehingga kita bisa merubah diri kita gitu. Jadi naluri-naluri yang itu, yang naluri bako, naluri apapun itu yang nggak sesuai dengan keinginan Allah itu bisa dikesampingkan gitu. Dan jujur memang aku pribadi sampai sekarang pun kalau dinasehatin orang, bahkan dinasehatin opa sendiri pun aku agak kayak gitu, ada gitu dulu dalam hati sih. Tapi ya ketika aku mulai berpikir, oh ternyata emang bener sih dia nasehatin kayak gini tuh ada dasarnya, ada cara, ada maksudnya ada maksud yang benernya gitu, ada dasarnya gitu. Cuman mungkin caranya dia yang kayak agak-agak kurang bisa aku terima, tapi sebenarnya nasihatnya nasihat kebenaran. Jadi ya udah sih setelah itu ya aku berusaha menerima, terus aja disugesti dalam hati bahwa memang yang benar tuh seperti ini, yang benar tuh yang dia katakan dan yang aku lakukan itu kurang tepat. Jadi ya pelan-pelan lah aku akan mencoba apa ya? Menerima nasihat itu, karena kan sebenarnya kita nggak bisa nerima nasihat orang tuh karena apa sih, karena kita merasa tinggi hati, kita merasa diri kita tuh, "Ini loh aku tuh udah belajar banyak, aku ini, aku tuh lebih daripada kamu." Nah ini loh, kadang yang kita bikin kita kayak kurang bisa legowo sebagai manusia itu ya ini, kita tuh ngerasa lebih dibanding yang lain, kita merasa lebih superior daripada yang lain, itu kadang yang bikin kita nggak bisa menerima bahwa kita tuh salah, itu tadi. Jadi ya penting banget untuk bertanya, itu tadi ya, pertama bertanya pada diri sendiri apakah eksistensi yang sedang kita bela ini eksistensi yang benar, dan yang kedua, eee, apa tadi yang kedua? Tiba-tiba lupa, ngomong-ngomong sendiri lupa dong. Jadi yang kedua, yang pertama bertanya eksistensinya, oh yang kedua tadi menghambelkan diri, intinya itulah. Jadi ya sadari bahwa kita tuh manusia yang lemah, itu aja. Begitu, mungkin Kalila akan melengkapi. Halo, halo, tes. Yuk, Anak yuk. Iya, iya, sorry, sorry. Tadi ini apa namanya? Ada itu. Pertanyaan tadi ini ya, apa? Sorry kalau misalnya aku nggak kurang nangkep. Kurang menerima apa sih? Nasihat kan? Gimana? Pertanyaan tadi gini, gimana kalau kita kurang legowo dalam menerima nasihat dari orang lain gitu? Gimana caranya biar kita legowo gitu? Legowo tau nggak sih nih? Legowo itu Iya rela tahu hati dalam tahu menerima, legowo. iya gitu. Masalahnya aku juga kayak gitu, malah lebih lagi sih. Sama. Aku Harusnya lebih ada yang lebih nanya ya. suka, iya, aku lebih suka menasehati daripada dinasehati. Seriusan, bener. Kadang-kadang aku kalau dinasehatin tuh iya 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 enggak tapi nggak dilakukan gitu. Terus itu kalau misalnya emang orangnya baik, udah dengan cara yang sangat baik, dengan sangat pokoknya ya gitu ustazah, musrifah, iya 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 aja. Tapi kalau misalnya orang tuh salah caranya sedikit aja atau kayak yang menghakimi, agak menasehati yang dengan ngejudge atau gitu, dalam hati tuh udah kayak, "Hello, Anda siapa?" gitu, ngomong-ngomong kayak gini. "Do you know even know" kayak, "Do you even know me?" gitu, kayak, "Lo ngomong kayak gitu, gitu, kayak maksudnya jadi julid gitu di dalam hati, beneran. Itu kayak gitu always, all the time, sometimes gitu. Cuma gini, akhirnya aku berpikir kayak, kok gue antara bebal
atau budu atau banyak setannya astagfirullah gitu ya, atau gimana sih ini kok gue susah banget dinasehatin sama orang gitu. Nah, ketemulah nih nonton Ustadz Nauman Ali Khan, nonton YouTube yang lain. Terus tuh kayak itu tertampar banget. Bahkan aku sengaja ngepost karena ngepost terus aku tuh kayak bukan misu ya, tapi kayak gimana ya? Please stop, don't say this, kayak udah cukup gue nggak bisa lagi menerima ini, lu terlalu nampar gue Ustadz gitu, lu tuh terlalu kok ini ngomongin gue banget. Tapi no offense, gue nggak ngerasa kayak dihakimi, nggak ngerasa dijudge, dan itu tuh ibaratnya nasehat yang kayak beda gitu aja daripada temen kita atau orang yang deket atau apa ya namanya, ini antara hal-hal apa ya? Iya, aku nggak ngerti ya kenapa. Apakah karena orangnya yang menasehati atau padahal teman biasa, teman bener, maksudnya teman gitu ya apa. Kadang-kadang gini, kalau temen kita yang dekat atau apa menasehati, kadang juga agak remehin nggak sih? Kayak kadang-kadang ngeremehin gitu loh, kayak astagfirullahaladzim gitu ya. Tapi kalau Ustadz Noman gitu atau orang lain atau apa yang ibaratnya kalau kita emang nggak setuju juga sebenarnya nggak relate sama kita, dia juga nggak tahu siapa kita gitu. Cuma kayak agak kurang judgement-nya gitu. Berasa gimana ya? Kalau teman kita misalnya ya agak mengkritik atau bagaimana itu kan kayak gitu, ih kamu kan teman aku, kenapa kamu mengatakan hal seperti ini? Udah baper gitu kan. Kalau misalnya tadi juga misalnya menasehati sesuatu yang baik sebenarnya gitu kan atau apa, kita jadi nggak enak juga kadang-kadang kita iyain tapi karena nggak enak, padahal sebenarnya tuh kayak, "Tapi aku masih susah, tapi aku masih," kayak pengen ngeluh gitu loh, masih pengen ngeluh, cuma karena teman kita sendiri, jadi kan nggak enak ya kalau kita ngeluh-ngeluh terus gitu. Pasti teman kita kayak bilang, "Lu nih, ih buset dah, susah bener udah gue bilang 1000 kali masa kagak masuk-masuk," gitu kan. Akhirnya kita kayak kayak masa aku kayak, "Ya udah deh, iya," gitu. "Iya," gitu, "Iya iya, heeh, iya bener banget." Padahal mah aduh kok susah gitu sebenarnya dalam hati gue. Gitu, jadi, aku kayak merasa gini sih, akhirnya cari cara, oh berarti kalau memang mau menampar-nampar diriku sendiri, kayaknya aku harus pakai cara yang ini, nonton Ustadz Noman Ali Khan, cari di YouTube yang hal-hal tentang apa yang aku lagi nggak enak. Tapi kalau misalnya mau curcol, mau sekedar kayak bercerita, mau mengeluh atau apa yang sebenarnya juga nggak pengen ditampar gitu ya sama temen sendiri gitu. Baru ke temen gitu. Jadi kayak kita harus kenalin nih diri kita nih. Sejauh ini yang apa namanya, eee, apa sih yang apa sih yang kena gitu, yang efektif itu dari siapa nasehat itu, gitu. Karena kadang-kadang misalnya Ustadz Felix Xiao gitu, itu aja nonton nonton dan dengerin berkali-kali, terus kayak yang, "Iya iya, iya iya doang." Diikutin kagak, astagfirullahaladzim gitu. Jadi kadang-kadang ada hal kadang mungkin bukan karena orangnya atau apanya ya, mungkin dari hal lain juga gitu. Tapi kita harus kenalin nih, kita tuh, eee, ken efektif atau bener-bener ngelakuin sesuatu atau bener-bener ketampar sesuatu tuh kalau siapa yang ngomong atau cara ngomongnya atau dalam bahasa apa mungkin gitu ya. Aku tuh lebih dengerin kok bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia gitu, nggak tahu kenapa. Ya kayak gitu. Atau gimana ya, nah itu yang akhirnya kita fokusin, banyakin di situ. Bukan kalau menurut aku ya, bukan terlalu memaksakan hal yang memang kita tuh kayak emang susah di situ sebenarnya nggak usah dipaksain gitu. Ibaratnya orang tuh punya pintu surga dakwah, tapi dia maksain diri buat puasa padahal orangnya laparan gitu. Puasa bagus, tapi kalau memang pintumu itu adalah di dakwah, fokusin di dakwahnya. Puasa wajib tetap gitu, tapi nggak usah dipaksain banget sampai kayak stres gitu, "Kok gue nih bebal banget, kok gue susah banget ya menahan lapar," gitu, kayak pusing gitu, capek, habis waktu, habis effort ya kan. Padahal bisa energinya itu
dihabisin lebih baik, lebih efektif di dakwah. Sama juga kayak kayak tadi sih gitu. Maksudnya alih-alih kita kayak, "Aduh kenapa sih aku kok kayak susah ngedengerin nasihat teman?" Atau mungkin memang temen buat kita adalah partner berbagi aja gitu, tapi bukan, dari kayak atas ke bawah atau bawah ke atas gitu loh. Jadi kayak punya function-nya gitu. Sekelas aduh astagfirullahaladzim, maaf ya. Iya maksudnya, ada fungsi kita harus kenalin gitu kalau nggak apa-apa, bukan artinya juga kita tuh nggak mau dengerin teman kita, enggak kok. Ada saatnya memang beneran aku tuh dengerin teman aku atau teman aku kan kadang kan misalnya kasihnya solusi praktikal gitu kan secara praktis. "Kamu langsung lakukan ini, kamu lakukan ini aja, kamu ambil kerjaan itu, kamu jangan, kamu ngaji di sini atau apa." Itu, solusi praktis langsung aku dengerin, langsung aku ambil. Tapi kayaknya kalau buat yang menampar-nampar atau hal-hal yang, apa ya, agak sensitif ke hati itu, wah ini dengerinnya dari Ustadz Noman, dari orang lain, gitu. Menurut aku sih begitu ya, kalau pengalaman aku. Mungkin berbeda-beda ya kalau teman-teman yang lain. Sama banget. Aku sama kayak Kalila. Kalau misalnya dinasehatin teman, tapi aku tuh bedanya, aku tuh harus kejadian. Jadi misalnya nanti abang aku nasehatin ya kayak gini 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 gini. Nanti kalau lo kayak gini tuh nanti bakal Benar, gini gitu. betul betul Nanti banget. Kalaupun kalau udah aku kejadian juga jatuh lagi sama. Astagfirullahaladzim, enggak, aku kalau keledai misalnya aku. belum kejadian nanti aku bilang kayak iya bang, oke, iya siap sip, iya oke, iya nurut Ita bla 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 gitu. Tapi nanti kalau udah kejadian langsung aku bilang, ih bang bener kata lo kan, apa udah gue bilang udah basi gue kalau lo minta nasihat kayak tadi kayak gitu. Karena dia kayak misalnya aku bilang kayak bang butuh pencerahan, apa lo butuh flash kata dia kayak gitu. Karena udah saking kayak bebel banget nih adik gue gitu. Kayak aku tuh harus harus tersungkur gitu loh, kayak harus kejadian dulu baru nanti aku tahu. Tapi itu aku tuh cuma bisa menerima nasihat orang yang aku anggap ini termasuk sombong gak ya kak, aku tuh cuma bisa dengerin nasihat yang menurut aku tuh ilmunya lebih tinggi dari aku. Ih gila parah banget sih Nita, astagfirullah. Nggak apa-apa, itu mah ya wajar-wajar aja lah. Itu sebenarnya wajar-wajar aja. Ya karena kita kan punya ilmunya segini. Jadi kita ngelihatnya, oh ini yang lebih berilmu. Ya ibaratnya kalau kita melihat ada orang yang misalnya gitu ya, kan kurang berilmu tapi memberitahukan sesuatu gitu kan. Kita juga ya ibaratnya gimana ya? Kayak ada yang ngasih obat, ada yang ngasih obat dokter sama teman kita lah ibaratnya gitu. Ngasih resep, ya lebih percaya dokter apa teman kita yang masih koas gitu. Bener. Wajar-wajar aja. Terus tuh ya aku tuh kadang kalau misalnya orang dia ngomongnya gede banget nih tapi itu tuh gak ada bukti, aku langsung kayak julid gitu kayak apa sih ini orang, ih gimana sih gitu. Oh astagfirullah, emang perkara hati itu susah banget, kayak susah gampang, susah sih sebenarnya nggak gampang buat 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 berpikiran positif terus dalam setiap keadaan, buat ngikutin, maksudnya kan kadang kalau dinasehatin tuh kita emang bermasalah, maksudnya kita tuh emang ada masalah kan ketika dinasehatin tapi kita nggak mau dengerin, kan aneh. Udah situ yang nanya, situ yang minta solusi, tapi dikasih solusi nggak mau denger. Nyebelin banget gak sih orang kayak Juga gue, ya mungkin Allah. gini kali, misalnya kayak Ustadz Noman kan sebenarnya tidak mengenal saya secara personal ya gitu. Gitu. Terus juga kayak, buat aku ngerasa ya memang dia nggak ada hidden agenda, nggak ada modus untuk ibaratnya bilang gue tuh buruk atau apa kayak gitu. Kadang-kadang kan kita merasa kalau misalnya dinasehatin tuh, oh gue salah, oh gue buruk, oh gue, harusnya memperbaiki diri berarti gue kurang gitu kan. Apalagi itu dikatakan oleh orang dekat ibaratnya sama kita yang tahu background kita, yang apa kita misalnya itu akan rentan sama tadi baper dan sensitif itu, kecuali emang benar-benar nggak ada itu atau deket banget atau gimana. Kayak nggak ada judgmental atau sentimental pribadi lah gitu kan. Kalau antara Ustadz Noman yang mau bilang apa aja juga, walaupun gue tersinggung, gue tahu itu bukan buat gue, gitu. Kan kagak kenal gitu loh. Jadi Bener. kayak masih masih merasa itu mah buat orang lain walaupun gue emang tertampar gitu kan. Cuma kalau misalnya bener-bener
temen apa maksudnya orang yang mengenal kita atau apa kan akan memang bakal ada kalau kita lagi nggak kondusif gitu kan momennya atau bagaimana itu kan bakalan ada hal apalagi kalau kita dinasehatin saat kita nggak mau minta nasihat sebenarnya gitu. Jadi ada yang bilang kan sebenarnya kita memberikan ibaratnya kita menjawab kalau ditanya gitu. Karena banyak orang tuh sebenarnya nggak mau jawaban. Iya bener sih. Setuju. Tadi siapa yang nanya ya? Iya. Oh, Fani. Oh iya siapa yang nanya? Halo, halo. Fani. Gimana, Aduh Fan? sibuk kali tuh. Oke, alhamdulillah udah cukup, Masya Allah. udah cukup banget Kak. Makasih banyak. Aku aku mau nanya, Boleh, ayo Kak. Boleh tuh, Monggo, Kak. monggo. tapi di luar tema ya. Kalau di luar tema, satu hurufnya 500-an. Aduh, 500-an. Kalah dong bahasa bulat ya. Ayo kan Oke. Anda nggak silakan. Iya, apa namanya? Ini sebenarnya kok apa namanya? Soal kalau menurut aku sebenarnya ada hubungannya sih, Van. Ada hubungannya. Ini kan soal menasehati juga tadi ya, yang sempat Aul spill dan hampir sama yang kayak Fanny tanyain gitu loh, Van, soal kayak nasihat. Cuman ini lebih kayak ke fenomena yang lagi terjadi nih. Mungkin teman-teman juga tahu kan soal fenomenanya pesulap merah sama salah satu dukun lah ya, gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya ketika dia jadi gini, kita anggaplah si magician ini, pesulap ini tuh berniat baik gitu loh untuk ngebongkar apa ya praktek kedukunan atau ya hal-hal yang berbau mistis tapi berkedok agama gitu kan. Nah, ini kan bagus banget gitu bukan potensi sih. Karena salah satu influencer dakwah juga yaitu ya Bang Aap ya. Dia adalah salah satu orang yang saya lumayan kagum juga gitu. Terus apa namanya? Dia bilang kan si Bang Aap ini. Dia apa kita tuh dari dulu para ustadz-ustadz, para kiai, para pendakwah bahkan itu tuh bingung gimana caranya ngasih tahu ke para masyarakat gitu soal fenomena perdukunan lah gitu, soal masalah dunia mistis yang emang goib-goib yang ya gitulah ngerti lah ya maksudnya bukan goib yang ya kalau kita tahu surga neraka adalah hal yang goib gitu bukan goib yang kayak gitu ya lebih kayak ke ya dukun lah gitu dari dulu gitu nggak ada yang bisa gitu nggak ada yang percaya juga masyarakat ya. Dan ini tiba-tiba datang seorang yang dengan dari atas sampai bawah gitu kan merah-merah semua gitu ya dengan caranya dia sendiri gitu memberitahu dan mengedukasi kepada banyak orang bahwa ini loh sebenarnya nih nggak ada namanya apa ya santet-santet gitu terus jimat-jimat gini tuh bohong ini tuh ada triknya semua gitu karena kan kalau memang sulap itu kan bermain trik ya dan trik itu kan dikasih tahu gitu kalau ini bisa kayak gini caranya tuh kayak gini kalau ini kayak gini jadi dia ngasih tahu hal-hal yang emang sebenarnya buat entertain gitu buat hiburan karena kalau si pesulap ini kan apa namanya dia dia show gitu di atas panggung cuman dia akhirnya dia asal gitu kalau misalkan ini tuh sebenarnya kayak gini gitu ini tuh ada triknya kalau kamu mau terlihat seperti ini kamu harus begini dulu gitu kalau kamu pengen bengokin sendok nah sendok ini diginiin misalkan gitu contohnya ya kalau aku juga nggak ini banget nah itu jadi tuh dia ngebongkar lah intinya gitu ngebongkar rahasia lah gitu perdukunan dan bahkan semua dukun-dukun jadi kayak mau nuntut dia gitu kan. Nah, ini menurut kami sama Aul gimana nih fenomena ini? Maksudnya, jadi kan ini membuka pikiran para masyarakat juga ya, buat kalau bisa untuk sekedar berobat aja nggak usah lah ke dukun gitu. Maksudnya, kalau kok yang benar-benar alternatif yang emang gimana ya? Alternatif yang benar-benar kita tahu gitu ada alat ya, ada alat kayak misalkan buat totok kaki, tahu nggak sih kalau totok kaki itu gimana ya? Kayak diteken ujung kakinya itu buat pengobatan, kayak nenek apa oma-oma atau nenek-nenek kita tuh kan Puntur. suka ya aku puntur juga bisa iya aku puntur juga bisa kak aku puntur atau apa soalnya itu kan memang jelas ya kak ada toolsnya gitu ada alatnya gitu tapi kalau cuma sekedar ya nanti kamu bawa ini gitu nanti kamu minum air ini gitu lah ibaratnya mohon maaf nih Ustadz Faizan juga kan bilang maksudnya kayak kita bisa rukiah sendiri gitu ibaratnya ayat-ayat rukiah aja udah ada gitu kan bahkan kita juga sering ngeliat emang Ustadz yang bergerak di bidang
perukiahan lah gitu, bukan bergerak sih. Oh ya, intinya mereka yang menguasai di bidang-bidang perukiahan kita juga udah paham ya. Nggak ada yang namanya perdukunan dan segala macam gitu. Nah, itu dia apa tadi sih? Jadi poinnya yang menurut aku tuh kayak gitu, menurut menurut kalian tuh gimana gitu dengan adanya edukasi ini akhirnya karena si Sulap ini kan bilang gitu ya. Sulap ini bilang, aku tuh sering banget komen-komen gitu kalau misalkan ini mah saya udah nabung selama bertahun-tahun, saya tuh keluarga saya tukang sayur gini-gini dan saya tuh apa namanya mau berobat ke sana malah ditipu lah kayak pokoknya gitu-gitulah. Jadi pada intinya apa namanya orang-orang tuh masih suka percaya terutama yang di daerah gitu ya masih percaya dengan pengobatan yang seperti itu gitu loh, bahkan kayak ngebersihin rumah ya misalnya kayaknya hal-halnya udah gak enak gitu, coba tolong bersihin gitu, masa kayak lu bersihin rumah pakai sapu setahu gue sih bukan manggil dukun nih, mohon maaf nih dukun bisa ngapain ya mungkin kayak gitu sih ya udah silakan dikomentari tanggapannya ya Silakan silakan Ibu Ridwan. kamu. Kenapa awal dulu kenapa Aku Kak? duluan. Oh iya, kamu Atau dulu. gimana nih Kalila? Oh, aku duluan. Tanggapan aku soal pesulap merah, aku tuh eh, kebetulan tahu pesulap merah itu dari itu. Ya ada Opa ini suka banget nonton itu. Yang hal yang trending tuh dia tuh update dan salah satunya si pesulap merah itu. Jadi aku kebanyakan denger dari cerita dia dan kayaknya memang yang aku terima tuh impresinya cukup positif ya karena itu juga mm, mengedukasi, pembuktian bahwa yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil, Jadi gimana ya? Mungkin bagi orang-orang yang masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu, maksudnya dukun yang salah ya, maksudnya dukun gitu. Itu emang susah sih kalau menurut aku yang ngubah mindset orang itu nggak segampang itu. Jadi ya semoga pesulap merah dengan orang-orang yang lain yang bergerak di bidang yang sama, punya tujuan yang sama bisa berkolaborasi dan meluaskan dakwah ini gitu. Karena kita tuh kadang nggak pernah tahu ya dakwah yang bisa diterima, nasihat yang bisa diterima itu berasal dari mulut siapa, berasal dari tindakan siapa. Mungkin pesulap merah nih yang nggak pernah kita lihat dia ada di mimbar, nggak pernah kita lihat dia ngisi kajian atau apa, tapi beliau ini bisa apa ya yang kemarin cukup fenomenal kan sampai salah satu padepokannya digerebek sama warga untuk dibubarkan gitu ya, karena warga itu sebenarnya juga udah resah tapi nggak berani bergerak gitu karena merasa di padepokannya itu punya apa ya power yang luar biasa gitu, makanya warga sekitarnya sana pada ragu. Tapi setelah ada pesulap merah, warga sana jadi yakin gitu bahwa oh ini emang tipu-tipu nih kayaknya nih, ya udahlah kita bubarin aja. Masya Allah sampai dibubarkan akhirnya kayaknya sih gitu. Dan ya apa ya, kadang ya mungkin banyak orang seperti yang udah dibilang Anita tadi ya, kalau orang Jawa bilang kejeglong, kalau belum ngerasain akibatnya, ngerasain batunya tuh kayak belum kapok gitu ya. Mungkin ada tipe-tipe yang seperti itu. Jadi semoga dengan berbagai macam nasihat bisa berubah gitu. Karena ya emang soal mindset itu nggak segampang itu ya. Dulu pun ketika misalkan apa ya, ya paling gampang yang aku alami ya waktu aku belum ngaji sama yang aku udah ngaji itu perubahannya bukan nggak singkat gitu dan memang butuh kesabaran. Jadi mungkin untuk menghadapi teman-teman atau mungkin orang-orang tua kita yang mungkin kadang beberapa masih ada yang percaya hal seperti ini memang nggak gampang, Iya. tapi perlahan nggak ada yang nggak mungkin gitu sih Bener menurut sih. aku. Masya Allah. Setuju banget sih sama Aul. Ya benar-benar mungkin agak sulit ya Ul untuk mereka yang sudah terbiasa percaya dengan hal yang kayak gitu ya kan. Enggak kok buktinya aku sembuh gitu kan. Buktinya ini sembuh kok gitu-gitu. Ya padahal ya pertama ya mungkin emang kebetulan kalau untuk dari teknik ininya ya kan dia nggak pakai alat, nggak pakai tools yang kayak misalkan apa kayu yang emang ditekan untuk ditumit-tumit kaki gitu kan, itu kan misalnya ada alatnya gitu ya, lebih kayak ke akupuntur gitu atau apalah yang digetok-getokin kayak kepala lu terserah deh teman pokoknya Itu seenggaknya ada tools kepalanya emang dong. emang ya pokoknya seenggaknya ada alat yang emang itu emang gunanya untuk pengobatan gitu misalkan setelah diteliti atau segala macam gitu. Tapi kalau untuk sekedar ya kita tahu lah ya yang kayak gitu-gitu gitu kan agak aneh ya Ul ya, masa kayak ya ini kan penyakit medis nih
Lu ibaratnya sakit, Iya. apa ya, sering banget keluhan-keluhan kayak sakit-sakit yang emang susah disembuhin di rumah sakit gitu. Cuman kan udah jelas banget kedetek sama medis, ya udah sebisa mungkin ya udah tapi mungkin pilihan sih, itu juga susah sih ngejelasinnya juga. Bukan ngejelasin, kita susah untuk menggiring opini, agar sama kayak kita gitu kan, nggak bisa kita menyuruh orang untuk sama kayak kita pendapatnya gitu. Keren sih, Aul, Iya, mantap. benar. Thank you, Ul. Oh, ya. Kalila Oke, mungkin mau dari nambahin nih. Kami ini. dari Kalila. Aku satu kata aja lah. Apa tuh? Lebay. Gue tau nih orang udah ngantuk asli, sumpah dah. Ya Bay lebay apa, aja Bay? orang. Iya iyalah kayak kayak hal-hal kayak gitu. Maksudnya ya orang juga sebenarnya udah tahu lah kejawen, dukun, apa itu sebenarnya ya kayak gitulah, ya kan? Emang emang ini Iya, cuma iya. cuma dijadiin lucu-lucuan, dijadiin meme, dijadiin kayak apa ya, hal-hal yang ya gitu tadi tuh kayak giliran ada orang yang sebenarnya melakukan hal yang biasa-biasa saja gitu ya, di Amerika sana juga kan ada yang kayak gitu. Maksudnya dia memang pesulap, terus dia kasih tahu juga triknya, malah jadi kayak komedi, malah jadi apa. Tapi kalau orang Indonesia tuh apa-apa tuh serba dibaperin gitu, kayak lebay aja gitu. Kurang kurang piknik kayaknya. Apa kurang Tradisi ada orang hal yang Indonesia. menyenangkan dalam hidup mereka. Iya, Kebanyakan apa-apa daging tuh ya. terlalu lebay aja. Ya, kalau kita mah jangan sampai keikutan arus aja. Kalau ngelihat itu sesuai syariat, dia malah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya bagus, baik berarti. Tapi juga bukan ngelihat secara pasif doang gitu kayak oh, berarti aku juga harus lebih berani. Ibaratnya kita itu juga memberikan pelajaran ya buat kita. Dakwah itu tidak mungkin dia nggak secara langsung namanya dakwah atau apa gitu kan. Tapi kita harus aware nih gitu. Manusia-manusia zaman sekarang ini unexpected. Yang benar, yang bagus malah dituntut, malah digituin kan gitu. Berarti tantangan kita juga akan besar gitu nantinya. Orang-orang pada lebay sekarang. Hal-hal kecil digede-gedein. Hal gede Karena dilupakan. bener banget. Ini karena sosial media juga kali ya, Kak ya. Gampang Ya, arusnya tuh zaman cepet gitu. netizen lah. Iya. Pergerakannya masif, coy. Oke. Setuju juga Iya, sih yang sama macam Kak Mimi. dibungkus pesulap merah kayak begini aja udah jadi begitu. Apalagi kalau kita udah bilang bawa-bawa Islam, apa radikul dibilangnya. Aduh. Jadi cool dong. Kita selalu Ya, siap maksudnya dan dia kan tetap cool. pengemasannya sebenarnya tuh menarik gitu kan. Pengemasan dia secara tidak Heeh. langsung akidah gitu kan di situ. Tapi itu aja yang segitu aja tuh orang oh, gak paham juga sih aku. Iya sih. Ya intinya ya setuju sih aku sama Kak Mimi juga benar-benar. Ya, intinya kita juga harus lebih aware juga sih terhadap apapun itu yang berkedok agama juga ya. Maksudnya terlepas daripada kasus yang sekarang, untuk kedepannya juga kita harus bisa lebih berhati-hati juga gitu. Karena kan emang nggak menutup kemungkinan ya bakal ada kasus-kasus kayak gini. Ya, semoga nggak ada gitu kan. Cuman pasti kita juga udah pada tahu lah gitu. Masih ada sebenarnya gitu yang berkedok agama gitu dan sangat disayangkan karena yang dia ngebawa nama Islam gitu, sangat disayangkan banget lah pokoknya. Jadi kalau lu mau kayak gitu nggak usah pakai atribut Muslim lah gitu, bawa nama diri lu aja gitu. Boleh nggak gua tampol atau tempelin gitu? Nggak boleh, kurang ajar kalau itu, namanya nggak sopan ya, jangan ditiru kalau kayak gitu. Nggak boleh datang nempelin orang, masa kayak gitu. Udah Oke, kan silakan Anda Fani, jangan Fani. ditemenin nih sukanya nempeleng orang nih. Enggak temen. Kesel dikit tempeleng gitu ya. Kacau banget, gila. Galak banget gue dah. Enggak lah, Ul, enggak kayak gitu aku tuh. Aku tuh penyabar loh, Ul. Kamu mah nggak tahu sih. Weh deh, penyabar dan solihah ya. Weh. Iya, amin. Orang sabar kok bilang-bilang. Oke. Gimana, Astaga. Pan? Mana Pan nih? Apa tadi Pani izin Ya, dulu? Oh, enggak ada tuh. Gimana kan Anda iya. udah puas?
Karena ada Udah kayak udah puas puas alhamdulillah. gitu. Udah puas ya kayak ini ya. Udah puas Udah belum? puas belum? Agak horor ya Pan ya. Udah Iya, Pan alhamdulillah Pan. Oke, tadi ya begitulah. Enggak, tadi aku tuh lagi sempat, kalau misalnya ada yang tahu ya mungkin yang ada yang follow influencer kembar gitulah. Itu kan kemarin rame banget tuh. Yang luar Iya, apa yang kalau Indo? update terus ya. Yang luar apa yang Indo nih? Update. Yang Indo lah. Ini Yang cewek. luar Yang mah Indo. nggak usah dibahas itu mah. Oh, enggak aku kira soalnya ada juga yang cewek Pan. Ya, pokoknya yang Cewek. beauty influencer salah satunya Hah? tuh kayak suka masak gitulah itu. Itu kan Ya rame suka banget masak tuh tapi suka kemarin. dandan pokoknya itu. Satunya Kemarin suka dia dandan, oke. satunya suka Oke, video oke. klarifikasi sejam. Masya Allah. Kenapa tuh? Aku belum nonton yang itu. Kenapa update banget ya Kak. Iya, aku tuh Udah dibilang barusan kan Opa tuh upload, update. kan yang suka masak upload video lagi gitu. Terus kayak Video apa apaan? sih, aku Video kadang masak. enggak, video itu kayak hikmah dari semua ini gitu lah. Waduh. Tapi aku Ya, tuh kan terus. anaknya kan suka stalking ya. Jadi aku tuh waktu lagi rame tuh sempat lihat di Twitter tuh, ya ampun, ini Trending bener. orang-orang tuh omongannya nggak bisa dijaga. Maksudnya apa ya? Ya kita nggak tahu kan yang bener kayak gimana gitu kan. Toh kita cuma bisa tahu apa yang orang-orang influencer ini sampaikan ke netizen. Tapi aku tuh lihat sekarang tuh orang tuh makin gampang loh, kayak kayak nyumpahin, kayak ngomongnya tuh aduh kayak dijaga banget tangannya tuh loh, kayak aku tuh miris aja gitu sama orang-orang ini, kayak ya udah kenapa sih nggak, maksudnya kalau misalnya nggak bisa komen yang baik ya diem aja gitu, nggak usah malah apa ya, malah memperkeruh suasana ini gitu. Yang ngikutin pasti kayak, wah itu gila sih itu. Kasus apa sih? Netizennya Kasus tuh apa sih? fans-nya. Ya, kenapa Kak? Kasusnya apa sih? Pengen tahu doang inti kasusnya tuh apa? Jadi itu kan mereka ini kembar. Nah, yang si suka masak ini tuh kayak udah 2 tahun difitnah, ya kayak difitnah, dihujat sama netizen gitu. Jadi kayak seakan-akan kembarannya yang suka dandan nih kayak apa ya, kayak paling tersakiti gitulah karena mereka kembar. Jadi kayak yang dapat enaknya itu yang si suka masak doang, itu menurut netizen sih gitu. Nah, itu tuh kayak dipotong-potong videonya gitu, video mereka waktu bikin YouTube gitu. Ya mungkin aku mikirnya kayak biasa sih, saudaraan gitu. Nah, gara-gara dipotong-potong ini tuh si netizen tuh jadinya tuh ngehujat yang suka masak gitu. Itu sampai 2 tahun didiemin, terus kayak baru kemarin tuh klarifikasi yang 1 jam itu kan. Terus aku kan follow dua-duanya kan, jadi aku kayak ngikutin banget dong kayak Iya. perkembangannya gitu. Aku sampai stalker Twitter sama komen-komen IG-nya. Sebenarnya aku nggak terlalu permasalahin masalahnya mereka sih, cuman yang aku miris adalah ketikan-ketikan netizen gitu loh, kayak, ya ampun nggak bisa gitu nulis yang baik-baik. Kadang tuh aku tuh pengen bales kayak, "Bisa nggak sih ngomong yang baik-baik?" gitu, tapi entar malah aku yang diserang gitu kan, apalagi warga Twitter ya, warga Twitter Iya. sama warga TikTok. Itu sih, jadi ya di luar masalah mereka, kayak aku miris aja sih lihat orang sekarang tuh ngehujat orang di sosial media tuh gampang banget gitu loh, kayak kayak nggak dipikir 2 kali gitu loh kalau mau ngirim gitu, kayak gimana ya, ya itu kalau nggak minta maaf kan pasti di akhirat kan apa ya, ditagih gitu kan, kayak, Iya, "Kamu udah ditagih nyakitin bener. aku," gitu. Iya. Makanya itu, kayak ya gitu sih. Jadi itu tadi kayak jadi pelajaran buat kita juga sih, kayak lebih berhati-hati aja kalau misalnya mau nggak ngejudge sih, maksudnya kayak apa ya, kan kalau bisa Komentar kan kita ya. harus heeh, mau komentar atau pokoknya harus Pendapat. berhusnuzon dulu sama influencer, meskipun mereka kayak, apa ya, nggak sebaik nggak sebaik menurut kita gitu, tapi seenggaknya jangan di-judge dan jangan dikasih komentar jelek gitu, karena ya tadi ya takut di akhirat entar ditagih gitu kayak, "Kamu udah nyakitin aku di dunia, kamu nggak minta maaf," gitu. Wah, serem sih. Oh, aku jadi Gitu. penasaran. Ntar aku nonton deh 1 Mhm. jam itu.
Udah seminggu lebih loh kanan. Banyak sih ya yang bilang ya, jadi video klarifikasi itu 20% klarifikasi, 80% ngaji katanya gitu. Aku juga belum nonton sih. Aku udah nonton sih sampai habis. Tapi emang Gimana? suaminya yang suka masak tuh emang benar-benar kayak berasa ngaji sih aku ngelihatnya Iya. ya gitu. Kayak Lagi ustadz sambil gitu ya, udah klarifikasi. ketahuan sih. Oh iya nih kayak ini Iya. ternyata dia ngikutin juga Kak Joro. Kak JJ Oh, nih. dia sampai Berasa ikut tahu. kajian pranikah menurutku gitu. Waduh. Waduh. JJ. Gitu sih. Kamu dewasa ya, J, sekarang. Iya. Jadi itu sih kalau bisa harus dijaga gitu. Terus kalau bisa jangan sampai ada apa ya, walaupun kadang berita yang buruk tapi jangan ngehakimin walaupun dalam hati gitu. Ini juga jadi PR sih kadang secara nggak sadar ngehakimin mereka yang kelihatan buruk gitu kan. Tapi ya jangan sampai lah gitu. Kalau bisa tetap belajar husnuzon sama orang lain kayak gitu. Ya Allah nobar. Ada nobar klarifikasinya ya gitu. Ya gitu pokoknya. Penutup ya, penutupnya netizen gitu. Tentang kasus orang ya. Setuju sih. Karena emang tuh kasusnya itu sih kayak rame banget Twitter, TikTok, Instagram, wah. Aku lihat di short doang kayaknya Devan. Tapi nggak short YouTube. Apa sih short namanya Evan? Apa sih? Yang YouTube short yang YouTube short, itu YouTube short ya namanya. Short. Short. Gitu lah pokoknya. Ya dari YouTube short itu. Kita ngikutin banget sih baca komen. Kayak aduh kayak gimana ya. Ini orang-orang padahal si kembarannya pun nggak masalah ya aneh. Aku kurang tahu sih. Kenapa Kak Ul? Enggak saya lupa. Lupa aku lagi ngobrol, maaf ya. Gak apa-apa. Kita kan jadi tahu dapur rumah tangga kalian. Nggak bercanda. Bercanda Ul. Enggak lah, nggak kedengeran Ul. Gitu. Kalau yang kembarannya tuh sebenarnya kalau dari POV ku sih dia juga punya power buat ngurusin, cuman ya nggak tahu ya, mungkin di balik itu udah ya nggak tahu lah, gak usah aku nggak tahu sendiri, waktu klarifikasi nggak sama kembarannya. Enggak, itu klarifikasinya sendiri gitu. Oh, sendiri. Aduh, coba berdua. Jadi kan seru ya. Ntar nggak jadi klarifikasi, cakar-cakaran. Cakar-cakaran lagi. Tapi kayaknya merekanya berdua tuh kayak nggak musuhan gitu nggak sih? Enggak, ya kayak adik kakak biasa aja. Orang tuh ngeliatnya kayak gitu, padahal mungkin mereka ngerasa itu biasa dari dulu kayak gitu kayak kamu sama adekmu, aku sama adekku gitu loh. Makanya. Ya, cuman emang netizennya aja yang senengannya. Netizen itu selain lebay suka ngurusin urusan hidup orang lain. Ya, bener banget. Setuju banget sama Kalila. Ya, mungkin hidup dia kurang drama, jadi pengennya campurin urusan orang lain aja. Mungkin saking gabutnya ya, kayak aduh ngapain ya gitu. Hidup gue gini-gini doang ya, bosen. Recokin hidup orang lain. Jadi Allah. Itu kadang mereka tuh komen pakai akun alter ini ya. tukeran sama hidup gue, udah kacau nih. Enggak lah. Hidup Anda juga bermakna. Anda menyebarkan kebaikan di mana-mana. Waduh, Masya Allah. Masya Allah. Lip grup hari Jumat, Bu. Jangan lupa Bu Rila hari Jumat. Kita belajar lagi. Kita les. Kalau Anda bisa gitu. Berwudu. Kita belajar bahasa Inggris. Masya Allah. Apa ini nggak ikut? Kenapa kah? Ya, aku nggak ikut. Cuma ikut 2 jam dong. Sampai 2 jam sih. Iya. Itu kemarin tuh awalnya tuh jam 8.45 tuh sama Kak Hansa. Kan ini kalau misalnya sampai jam 4.45 nggak ada yang datang, kita tutup aja ya gitu. Iya Kak, nggak apa-apa gitu. Kok semakin rame, semakin malam. Ya udah aku tinggal aja. Malah kamu tepar ya, Van ya? Iya, aku kabur duluan ya. Aduh. Ternyata sampai 7 jam. Wah, mantap sekali emang kelawar-kelawar di sini. Kelawar di sini kacau sih.
Lama-lama pada jadi Batman entar. Aduh, iya. Salah satu leader kelelawarnya adalah Kak Nanda. Waduh. Enggak, saya malu kalau Aduh. ngomong di situ kayak gini karena ada ketuanya lagi, ada Kalila di sini. Geng jambu nih. Oh, geng jambu Sampai ya. iya, sampai Ya, subuh maaf, kacau saya banget. masih tidur. Saya bangun jam 12. Ya Allah. Aduh, Aduh. kocak banget emang kakak-kakak ini ya. Ya gitu lah. Iya. Ada lagi Jadi ya gitu. kira-kira iya, gimana, Pan? Nggak apa-apa. Ya kira-kira ada yang Gimana mau nanya kan? lagi kan? Iya, kira-kira ada yang mau nanya lagi atau sudah cukup? Gimana guys? Ada yang mau nanya lagi guys? On mic aja, kalau malu ya baru ngechat. Tapi on mic enak sih, jadi biar kamu nggak capek-capek. Kayak udah nggak ada deh kak. Ada ya? Oke. Ya udah silakan Fani, kita kembalikan ke Fani. Oke. Sebelum kita tutup mungkin closing statement dulu kali ya. Dari Kalila apa Kak Aul? Awal ya. Betul. Dari Kalila aja ya. Iya, baru mau bilang dari awal. Iya. Untung saya duluan ya. Lempar-lemparan nih. Gimana? Lempar-lempar. Oke, Kalila boleh closing statement malam ini. Tadi tentang itu ya, tentang apa sih? Astagfirullah. Jadi kemana? Ul, mendingan lu dulu deh, Ul. Kasian dia masih merem, Ul. Lu dulu deh, Ul, mendingan Ul. Oke, closing statement dari aku ya. Intinya perlu banget kita untuk menjadi humble karena bumi ini udah Allah humblekan untuk kita. Dan yang kedua, yang paling penting kita harus ada. Bukan yang paling penting juga, ini penting semua sih. Satu, tetap humble. Yang kedua, bumi Allah itu luas, jadi jangan pernah merasa kalian terkungkung dan tidak bisa keluar dari satu situasi karena kalian bisa bergerak, karena kalian bisa berpindah dan karena kalian bukan pohon ya. Jadi bergeraklah gitu. Dah. Oke, Masya Allah. Dari kami, Mi. Ayo, Kak. Yes, Masya Allah. Setuju banget sama awal. Itu doang, Kak. Ayo dong, Kak. Humble lah sebelum jadi gembel. Ya Iya, maksudnya bener sih. kadang-kadang gini sih, kita ngerasa hidup di dunia itu gimana ya? Kadang susah, kadang enak, kadang banyak lah emosi dan kondisi yang kita kita rasakan. Tapi sebenarnya semuanya itu adalah apa ya? Aul, mic-nya nyala, Ul. Bentar. Oh, kadang-kadang itu emang apa ya? Itu skenario Allah yang terbaik kan, qada Allah, apapun yang terjadi itu dibiarkan terjadi kepada kita itu kan qada Allah, berarti yang sudah ditetapkan oleh Allah itu yang paling terbaik gitu. Nah, kalau terbaik artinya mau kita itu dihujat orang atau yang tadi kita itu kok susah menerima nasihat atau apapun lah yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya ya memang qada Allah, memang apa ya namanya, ketentuan. Yang perlu kita pikirkan adalah gimana nextnya gitu. Kenapa di ayat ini juga dibilang humbled, itu maksudnya supaya kita itu selalu melihat dari sudut pandang positif. Oh, aku susah menerima nasihat begini, berarti aku harus lebih banyak lagi mencoba mendengarkan mungkin dari sumber lain. Atau misalnya kalau kita traveling gitu ya, pergi ke tempat mana kita melihat banyak hal gitu, kita melihat banyak keajaiban lagi. Ya pokoknya hal-hal yang menggugah diri kita itu justru untuk menurunkan ego kita dan melihat oh ini adalah kemuliaan Allah. Jadi semuanya tuh bakalan balik ke positif lagi gitu. Akan membuat kita tuh merendah di hadapan Allah gitu. Apapun yang terjadi di kehidupan kita, pokoknya bawa bawa visi kita itu ke arah
oh ini ketetapan yang terbaik dan dari apa yang terjadi ini apa yang Allah pengen ke kita. Apa Allah pengen aku marah-marah, pengen aku apa namanya? Emosi atau apa? Oh ternyata enggak, bukan itu yang Allah pingin gitu. Buat aku. Maaf ya jadi panjang ya. Apa-apa kok, Masya Allah. Iya sih bener sih, setuju sama Kalila. Gimana Fani? Mana Fani? Oke, ayo. Oke. Ini Silakan Fan. langsung dilihat ya. Ya. Oke, kalau gitu makasih buat Kalila dan Kak Awol yang udah nyempetin waktunya buat sharing sama teman-teman. Semoga apa yang dibagiin malam ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa bisa apa ya, bisa nambah insight juga, bisa ambil hikmah sebaik-baiknya dari apa yang udah di-sharingin sama Kak Awol Kalila tadi. Kalau gitu, karena udah jam 10 juga, kita tutup aja malam ini dengan istighfar 3 kali, hamdalah dan al-kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, makasih semuanya yang udah datang. Aku, Kananda, dan juga kakak yang lain, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung. Mohon keriduannya untuk maafin kita semua. Dan jangan lupa istirahat. Dadah, Jaljayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.